Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Lui Damar yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Bertemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran PPKN ya. Namun sebelum kita membahas materi hari ini, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan dengan absensi. Untuk absensi silahkan absen nama kalian dengan menuliskan nama dan kelas kalian di kolom komentar video ini. Kita mulai ke pembahasan materi, di mana materi kita kali ini masih di bab 1, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Lanjutan dari bab 1 ini, materi yang akan kita bahas adalah semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu apa kompetensi dasar pada materi hari ini? Kita simak sama-sama ya kompetensi dasarnya. Ada 4 kompetensi dasar tentang materi ini. Yang pertama, kompetensi spiritual tentang bersyukur ya, bisa kita lihat di tayangan di slide ini. Yang kedua, kompetensi sosial, yaitu bersikap bertanggung jawab. Bisa dilihat ya, 2.1. Yang ketiga adalah kompetensi pengetahuan. Ada pada 3.1, yaitu menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang keempat adalah kompetensi keterampilan 4.1, yaitu menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bisa kita lihat sama-sama, ada 4 juga tentang indikator pencapaian kompetensi berikut ini. Bisa kalian baca ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi berikut ini tujuannya. Baik, kita mulai ke pembahasan, di mana hari ini kita ada 2 pembahasan materi. Yang pertama, nilai semangat pendiri negara. Yang kedua adalah komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu nilai semangat pendiri negara. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Ada 2 jenis pengertian nasionalisme, yaitu yang pertama nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebanggaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Sebaliknya, memandang rendah terhadap bangsa lain. Nasionalisme dalam arti sempit disamakan dengan Chauvinisme. Hal ini pernah dipraktekkan oleh Jerman pada masa Hitler tahun 1934 sampai 1945. Ia menganggap Jerman di atas segala-galanya. Nah, jenis nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Saat mengadakan hubungan dengan negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menghormati kedaulatan negara lain. Yang kedua, patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patria, yang artinya tanah air.
Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kepentingan bangsa. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun, antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Yang ketiga, jiwa dan semangat 45. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang mengandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya adalah sebagai berikut. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu semangat dalam berjuang. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kelima, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Baik, itu tadi pembahasan kita pada materi hari ini. Kesimpulannya adalah, sebagai siswa dan generasi muda, tentu kalian juga harus memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Komitmen berbangsa dan bernegara bagi generasi muda salah satunya dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara yang diberikan oleh para pendiri bangsa kita. Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah final. Bersifat final karena telah mencapai kesepakatan nasional atau konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Baik, itu tadi materi kita hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bapak akan ngasih tugas kepada kalian ya untuk dikerjakan. Tugasnya adalah berikut ini. Baik, kita akhiri sama-sama dengan mengucap lafadzul hamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.